Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi nih dalam pelajaran PAI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Dikarenakan materi ini panjang, maka Bapak akan menjelaskannya hari ini tentang makanan dan minuman yang halal dulu. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu halal, kecuali ada beberapa yang Allah larang untuk dimakan dan jumlah apa yang dilarang oleh syariat itu lebih sedikit dibandingkan apa yang boleh untuk dimakan, yaitu makanannya halal. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, mana makanan dan minuman yang boleh dimakan, yaitu halal, dan mana makanan yang haram untuk dikonsumsi. Nah, makanan yang halal itu adalah makanan yang baik, yang tidak merusak akal, yang tidak merusak jiwa. Artinya kalau kita makan, makanan tersebut tidak membuat otak kita menjadi gila. Lalu yang kedua adalah makanan yang jika kita makan tidak akan merusak anggota tubuh. Nah, dari mana kita mengetahui mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram? Teman-teman bisa membuka Al-Quran dan hadis untuk mencari makanan-makanan tersebut. Seperti firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba." Maka makanlah yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Artinya kita harus makan makanan yang baik dan halal. Karena kalau tidak, maka Allah akan marah kepada kita. Nah, setelah membuka Al-Quran dan hadis, para ulama memberikan dua kaidah untuk menentukan mana makanan yang halal dan mana makanan yang halal, mana makanan dan minuman yang halal dan mana makanan dan minuman yang haram. Oke, kaidah yang pertama adalah semua tumbuh-tumbuhan nih dan buah-buahan itu halal untuk dimakan, kecuali jika tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut memiliki racun dan dianggap membahayakan, maka tidak boleh untuk dimakan dan diminum. Yang kedua adalah semua makanan dan minuman itu halal untuk dikonsumsi, halal untuk dimakan dan diminum, kecuali yang dapat merusak akal dan jiwa manusia, seperti makanan dan minuman yang kalau kita makan, yang kalau kita konsumsi dapat membuat mabuk, ya, seperti misalkan anggur. Anggur itu kalau difermentasi lama, ya, kemudian kita makan dan jumlah yang banyak, maka kita akan mabuk, ya. Kemudian kalau di Indonesia ada tape. Tape itu kalau difermentasi lama, dia membuat orang yang memakannya akan merasa mual dan mabuk. Kemudian makanan yang mengandung najis. Nah, jadi kalau ada makanan yang mengandung najis, maka tidak boleh untuk dimakan, seperti air kencing hewan, kotoran hewan, dan sebagainya. Jenis-jenis makanan halal. Agar mempermudah dalam menyebutkan makanan yang halal, maka akan dibagi menjadi tempat hidupnya. Ada yang di darat dan ada yang di laut. Nah, untuk sumber makanan yang ada di darat, maka semua tanaman yang dijadikan makanan pokok itu halal. Apa aja tanaman tersebut? Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian. Nah, itu semuanya halal. Kecuali jika ada zat yang dapat membahayakan tubuh manusia jika dikonsumsi, maka itu tidak boleh untuk dimakan. Kalau untuk hewan, maka terbagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, semua hewan ternak, ya hewan ternak itu halal untuk dimakan. Apa aja Pak hewan ternak? Contohnya misalkan yang mamalia, kambing, sapi, kerbau. Nah, kalau yang unggas itu seperti ayam, bebek, angsa, merpati, dan sebagainya. Itu semua boleh dimakan. Yang kedua, hewan buruan yang biasanya diambil dagingnya untuk dimakan dan biasanya ada di hutan ya teman-teman. Seperti misalkan kijang, rusa, kancil, nah itu semua boleh dimakan. Tapi kalau misalkan harimau, singa, menurut teman-teman boleh dimakan nggak ya?
Oke, yang ketiga adalah serangga. Serangga teman-teman tahu dong yang kecil-kecil itu. Nah, baik yang udah mati ataupun hidup semua boleh dimakan. Yang keempat adalah hewan halal tapi didapati dengan cara diburu. Tapi kemudian buruannya itu cara memburunya itu menggunakan anjing. Nah, tapi teman-teman perlu tahu, anjing ini bukan anjing sembarangan. Anjing ini adalah anjing buruan yang sering dilatih oleh majikannya, oleh pemiliknya. Nah, kalau yang anjing-anjing yang di rumah, yang jaga rumah itu bukan anjing untuk buruan. Maka ketika anjing yang ada di rumah memburu misalkan kijang, itu tidak boleh untuk dimakan. Tapi kalau anjing yang digunakan untuk memburu di hutan, yaitu itu boleh dimakan. Kenapa? Anjingnya pintar. Ya, karena dilatih oleh pemiliknya setiap hari. Itu boleh dimakan. Kemudian hewan yang hidup di air, teman-teman. Nah, kalau hewan yang hidup di air maka semuanya itu boleh dimakan. Baik yang hidup yang di air laut, air tawar, air payau itu boleh dimakan. Bahkan kalau hewan tersebut mati, ya misalkan kita melihat ikan mati di laut, itu bangkainya itu boleh dimakan, teman-teman. Gitu. Teman-teman misalkan lagi jalan, lagi di apa namanya? Lagi di kapal lihat ikan mati, itu boleh dimakan. Nah, kalau anjing laut menurut teman-teman boleh dimakan nggak ya? Mm-mm. Kemudian minuman yang halal seperti halnya makanan dan minuman itu semuanya boleh diminum. Semua boleh digunakan untuk dikonsumsi. Namun jika minuman tersebut kotor, kemudian tidak sehat, kemudian mengandung najis dan dapat merusak akal dan jiwa ketika diminum, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, kalau teman-teman misalkan minum minuman sesuatu nih, minuman pergi ke Amerika, kemudian ada orang minum kemudian jadi gila. Nah, berarti minuman tersebut tidak boleh untuk dimakan. Atau teman-teman lihat dikasih minuman dari air kencing hewan. Nah, itu berarti minumannya mengandung najis, tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk diminum. Intinya, kalau merusak akal, ada najisnya, itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.